Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suheldi dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Saya berasal dari Prodi PJKR 1A, NIM 210241311. Di sini saya akan menjelaskan tentang paparan dan pandangan berdasarkan teoritik dan argumentatif tentang perkembangan bahasa Indonesia dari dulu sampai sekarang. Pemakaian bahasa saat ini, penggunaan EJD, dan bagaimana penggunaan kalimat efektif dalam tuturan formal. Apakah pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar perlu dipertahankan, dan bagaimana kondisi saat ini terhadap pemakaian bahasa? Di sini saya telah merangkum dari pertanyaan tersebut. Teoritik dan argumentatif tentang perkembangan bahasa Indonesia dari dulu sampai sekarang. Bahasa Indonesia adalah bahasa komunikasi yang diterapkan secara sah oleh pemerintah untuk mempermudahkan rakyatnya yang terdiri dari beragam suku dan bangsa agar mudah berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Karena itu, ragam bahasa Indonesia memiliki beberapa variasi bahasa yang mana pemakaiannya berbeda-beda sesuai dengan topik yang akan dibicarakan. Bahasa yang telah lama jadi alat komunikasi yang digunakan oleh rakyat Indonesia sesuai dengan perintah Presiden Indonesia yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa rakyat Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. 1. Bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Dan 3. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga adalah dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan (lingua franca), bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bahasa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, persurat kabaran, dan majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah menggunakan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di pusat maupun daerah. Pemakaian bahasa saat ini. Zaman serba teknologi seperti sekarang menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan maupun tulisan memang dirasa kurang. Banyak kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat pemakai bahasa seperti bahasa yang digunakan untuk mengirimkan short messenger service atau yang lebih dikenal SMS. Padahal dalam forum resmi seperti seminar, diskusi, dan kegiatan belajar mengajar KMB, bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar paling utama dibandingkan bahasa daerah yang sering kita gunakan sehari-hari. Penggunaan EYD
dan bagaimana penggunaan kalimat efektif dalam tuturan formal. Ejaan yang disempurnakan adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku dari tahun 1972 hingga 2015. Ejaan ini menggantikan ejaan Republik atau ejaan Swewandi. Ejaan ini diganti oleh ejaan bahasa Indonesia sejak tahun 2015. Ejaan yang disempurnakan kalimat efektif tersusun atas rangkaian kata yang baku serta menggunakan tanda baca yang tepat. Meski sepele, masih banyak yang keliru dengan menggunakan tanda petik maupun petik tunggal, titik dua maupun titik koma, dan banyak lagi. Apakah pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar perlu dipertahankan? Dan bagaimana kondisi saat ini terhadap pemakaian bahasa? Era globalisasi ditandai antara lain dengan meningkatnya kontak budaya dan komunikasi antar bangsa, terutama dengan menggunakan bahasa internasional, yaitu salah satunya adalah bahasa Inggris. Sehubungan dengan hal tersebut, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia perlu dikukuhkan karena bahasa merupakan jati diri bangsa. Hal tersebut sesuai dengan buku kumpulan putusan Kongres Bahasa Indonesia tahun 1938 sampai 2008 bahwa bahasa Indonesia ditempatkan sebagai alat pemersatu, pembentuk jati diri dan kemandirian bangsa, serta wahana komunikasi ke arah kehidupan yang lebih modern dan beradab. Pada era globalisasi saat ini, tantangan penggunaan bahasa Indonesia semakin berat. Ruang publik kita menunjukkan bahwa bahasa Indonesia mulai tergeser oleh bahasa asing. Padahal ruang publik sebaiknya menunjukkan identitas bangsa dengan mengutamakan bahasa Indonesia. Namun, pada kenyataannya penggunaan bahasa di ruang publik masih belum menunjukkan hal itu. Kesalahan bahasa Indonesia masih sering muncul, khususnya di papan-papan nama, baik papan nama perkotaan, pusat-pusat perjalanan, perumahan, periklanan, dan lain-lain. Ruang-ruang publik kita seakan-akan lebih mengutamakan warga asing daripada warga Indonesia. Banyak papan petunjuk yang mengutamakan bahasa Inggris dan daripada bahasa Indonesia. Bahasa Inggris ditulis lebih dahulu dengan menggunakan huruf besar, sedangkan bahasa Indonesia ditulis setelahnya dengan menggunakan huruf kecil. Bahasa asing tetap dapat digunakan, yang salah satu fungsinya sebagai penghela ilmu, pengetahuan dan teknologi, namun pemakaian tetap ditempatkan sesuai dengan kedudukannya dan fungsinya, seperti halnya dengan menggunakan bahasa daerah. Dalam salah satu bunyi Sumpah Pemuda yang ketiga dinyatakan bahwa kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pernyataan itu bermakna bahwa bahasa Indonesia harus diletakkan lebih tinggi daripada bahasa lain yang ada di Indonesia, baik terhadap bahasa daerah maupun bahasa asing. Bahasa-bahasa yang lain berkembang di Indonesia, baik bahasa daerah maupun bahasa asing tetap diakui keberadaannya, namun penggunaan harus sesuai dengan kedudukan dan fungsinya. Kita utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan tetap kita utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.